Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Satrio Aji Purnomo dengan NIM A4102074, Dwi Ajeng Satriani Woro Srikandi dengan NIM A4102088, Zulkho Adi Rohmah As-Sajadah dengan NIM A4102089, dan Eliza Otis dengan NIM A4102090 akan berpresentasi mengenai sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Salah satu yang menjadi senjata persaingan saat sekarang ini adalah teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi bukan hanya sebagai sarana pendukung, tetapi sebagai senjata persaingan. Oleh karena itu, teknologi informasi sudah menjadi satu alat untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional lembaga pendidikan. Pada umumnya, ATM digunakan untuk menarik uang oleh pengguna. Tetapi bagi mahasiswa, ATM bisa berfungsi sebagai akses yang berkaitan dengan kepentingan akademik. Jika kita lihat sekarang ini, di era globalisasi, dunia pendidikan kita yang sekarang ini memang harus segera dirubah, seperti pernyataan bahwa sistem pendidikan di Indonesia membutuhkan sebuah revolusi. Dengan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengertian sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen akademik. Secara umum, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi menurut Gordon D. Davis. Sedangkan menurut Joseph F. dalam sistem informasi manajemen merupakan perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer, kemudian menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, perolehan kembali, dan penggunaan data untuk jumlah operasi manajemen yang efisien. Jadi, dari beberapa uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang yang terdiri atas mesin dan manusia untuk menyediakan informasi, baik itu mengambil keputusan pada kegiatan manajemen seperti perencanaan, penggeraan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam organisasi dengan menggunakan komputer. Sedangkan sistem informasi manajemen pendidikan menurut Agustiandra dan Sabandi adalah segala macam hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan informasi, kemudian dijadikan landasan pengambilan sebuah keputusan, melaksanakan tindakan baik oleh pelaku proses itu sendiri maupun dari pihak luar sekolah. Pendapat lain terkait sistem informasi manajemen pendidikan ialah menurut Roshaeti. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Dan berikutnya menurut Kurniawan, sistem informasi manajemen sekolah adalah sebuah terminologi sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sedangkan penerapan konsep sistem informasi manajemen tersebut dalam industri pendidikan secara garis besar adalah sama dengan sistem informasi manajemen pada perusahaan. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen akademik atau pendidikan ialah suatu sistem yang didesain sebagus mungkin untuk membantu kebutuhan manajemen pendidikan dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan juga berbagai aktivitas manajemen di suatu lembaga pendidikan. Manfaat sistem informasi manajemen akademik. Dengan adanya sistem informasi manajemen akademik,
dapat memberikan berbagai solusi bagi lembaga pendidikan dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Berikut manfaat dari adanya sistem informasi manajemen akademik atau pendidikan. Yang pertama, dalam sistem informasi manajemen akademik akan membantu lembaga pendidikan dalam pengambilan tindakan, baik itu kebutuhan tenaga kependidikan, informasi jumlah lembaga pendidik dari mulai tingkat dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi. Yang kedua, sistem informasi manajemen akademik berguna bagi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi semua proses operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen akademik dapat menyajikan kualitas jasa pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dengan sistem informasi manajemen akademik akan membantu lembaga pendidik dalam mengatur semua jadwal pembelajaran bagi dosen atau guru, mengatur jadwal pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik, dan juga mempermudah dalam mengantri data dan nilai peserta didik. Yang kelima, mempermudah dan menyederhanakan proses administrasi sekolah. Yang keenam, pelayanan terhadap siswa atau pihak lain akan lebih cepat dilakukan dan lebih akurat. Yang ketujuh, pelaksanaan manajerial sekolah akan lebih terbantu. Yang kedelapan, mempermudah kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, implementasi sistem informasi manajemen di sekolah. Dengan adanya sistem informasi memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengerjakan segala aktivitas yang berkaitan dengan proses manajemen sekolah, baik itu sistem pendaftaran, rencana studi bagi siswa, pengelolaan data perpustakaan, bahkan mengenai keuangan. Dengan implementasi suatu sistem informasi manajemen ini, diharapkan sekolah dapat memperoleh manfaat terwujudnya suatu pusat informasi yang dapat diakses oleh siswa, guru, maupun orang tua atau wali siswa untuk memperoleh data-data pendidikan yang terkait dengan kewenangannya. Lalu, apa sih dampak positif dari sistem informasi dalam dunia pendidikan? Sistem informasi akan memberikan dampak positif apabila diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu akan terjalinnya relasi atau hubungannya berdampak positif terhadap lembaga itu sendiri. Berikut beberapa dampak positif dari adanya sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, membantu siswa dalam mencari materi pembelajaran dengan perpustakaan elektronik atau yang disebut dengan e-library. Siswa juga dapat mengakses materi yang diberikan guru di rumah dengan menggunakan internet. 2. Dapat membantu siswa belajar di mana saja hanya dengan menggunakan akses pembelajaran elektronik yang disebut dengan e-learning. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi teknologi komputerisasi dapat diperkenalkan ke anak sejak pendidikan tingkat dasar. Yang keempat, absensi secara online dapat diberlakukan, dan ini sangat mempermudah semua orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mengambil absen. Pentingnya sistem informasi bagi lembaga pendidikan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu aplikasi sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. SIM dapat digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida, di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi untuk pengelolaan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat puncak manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM mempunyai tujuan memenuhi informasi kebutuhan umum semua organisasi dari mulai perusahaan sampai sekolah. Sekolah sebagai suatu organisasi mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks,
Hierarki manajemennya pun berlapis, mulai dari yayasan ke sekolah, sekolah ke murid serta wali murid, sampai dengan sekolah ke karyawan dan guru. Memanage sebuah organisasi yang begitu kompleks seperti sekolah tidak bisa sembarangan dan dilakukan dengan pola manajemen konvensional. Dibutuhkan suatu terobosan, suatu tools yang dapat memanage dan menghubungkan semua level hierarki manajemen yang ada di sekolah. Semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap level hierarki sekolah memerlukan informasi. Demikian pula sebaliknya. Semua kegiatan menghasilkan informasi, baik yang berguna bagi sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut maupun bagi departemen lain di luar sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, informasi berguna untuk semua macam dan bentuk kegiatan dalam sekolah. Apabila aplikasi sistem informasi manajemen dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh manajemen sekolah, yaitu mempermudah manajemen dan membantu serta menunjang proses pengambilan keputusan manajemen. Karena sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi tiap level hierarki manajemen, di mana sistem informasi tersebut dilaksanakan. Selain itu, sekolah dapat meningkatkan kinerja operasional dan manajemen. Semua informasi kebutuhan dari tiap level manajemen yang terpenuhi. Ada banyak macam serta jenis sistem informasi yang beredar di masyarakat. Yang paling populer digunakan adalah sistem informasi manajemen sekolah berbasis web, yang dirasa penggunaannya mudah dan tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Di setingkat universitas, kita semua mengenal sistem informasi akademik. Pada dasarnya, sistemnya sama, hanya pada level kebutuhannya saja yang berbeda. Sejatinya, aplikasi berupa sistem informasi sekolah dapat membantu meningkatkan mutu kualitas pelayanan di sekolah dan juga dapat membantu para pengambil keputusan secara cermat menetapkan kebijakan strategi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan sekolah. Jika dikaitkan dengan akademik, maka sistem informasi manajemen pendidikan menurut Agustina dan Sabandi adalah segala macam hasil interaksi antar elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan informasi yang kemudian dijadikan landasan pengambilan sebuah keputusan, melaksanakan tindakan, baik oleh perilaku proses itu sendiri maupun dari pihak luar sekolah. Pendapat lain terkait SIM pendidikan ialah menurut Rocchetti, yaitu SIM pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Dan berikutnya yaitu menurut Kurniawan. Dia berpendapat bahwa sistem informasi manajemen sekolah adalah sebuah terminologi sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sedangkan penerapan konsep-konsep sistem informasi manajemen tersebut dalam industri pendidikan secara garis besarnya adalah sama dengan sistem informasi manajemen di perusahaan. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen akademik ialah suatu sistem yang didesain sebagus mungkin untuk membantu kebutuhan manajemen pendidikan dalam upaya mendukung fungsi-fungsi juga berbagai aktivitas manajemen di suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu keunggulan sistem informasi berbasis komputer. Keunggulannya yang pertama yaitu lebih efisien dalam waktu maupun tempat. Sebab kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan kapanpun dan dimanapun, selagi kita terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu, kita dapat lebih efisien dalam waktu dan juga tidak memerlukan tempat yang luas dalam menyimpan informasi yang telah kita dapatkan.
karena informasi yang telah kita akses dapat disimpan dalam bentuk file. Yang kedua, yaitu informasi yang diperoleh dapat diupdate dengan cepat, karena pada dasarnya informasi online sangat mudah untuk diperbaharui. Oleh karena itu, kita dapat dengan mudah update informasi yang kita butuhkan, bahkan walaupun informasi tersebut sedang terjadi. Yang ketiga, yaitu informasi yang diperoleh juga dapat di-share dengan lebih cepat dan mudah. Jika kita membutuhkan hubungan dengan pihak lain dan saling membutuhkan informasi, maka kita akan memperoleh kemudahan dengan adanya sistem berbasis komputer, karena kita dapat membagikan informasi kita dengan pihak-pihak lain dengan lebih mudah. Kita tidak perlu repot-repot menulisnya kembali atau melakukan hal-hal lain yang bisa saja merepotkan. Kita hanya perlu mengklik share dan memilih kepada siapa informasi tersebut akan dibagikan. Kemudian yang keempat, yaitu dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Itulah salah satu keunggulan dari informasi yang telah tersistem, karena dengan adanya sistem, maka informasi yang disajikan akan lebih teratur dan tersusun dengan rapi, sehingga memudahkan kita dalam mencari dan menemukan informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mudah menyimpan informasi-informasi terdahulu yang telah kita gunakan. Informasi yang telah kita gunakan biasanya juga masih berguna di masa mendatang. Oleh sebab itu, biasanya kita masih menyimpannya sebagai arsip atau kumpulan data yang suatu saat dapat kita gunakan lagi jika dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi komputer, maka kita dapat menyimpan informasi-informasi tersebut dengan mudah, karena terdapat banyak hardware yang berfungsi sebagai penyimpan data. Misalnya saja flash disk, DVD, VCD, maupun jenis komputer itu sendiri. Dan informasi tersebut akan tetap tersimpan dengan baik selagi tidak kita hapus dan kondisi penyimpanannya terbebas dari virus. Pemrosesan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang berbasis komputer, pemrosesan dapat dilakukan dengan dua cara, pendekatan pemrosesan segera dan pendekatan pemrosesan secara periodik. Untuk yang pertama, ada pendekatan pemrosesan segera atau sering disebut juga dengan real-time processing, merupakan pemrosesan masing-masing transaksi saat transaksi timbul dan kemudian segera diproses. Semua data dari masing-masing transaksi di-entry dengan menggunakan peralatan online, dan kemudian diposting sesegera mungkin dan secara langsung akan berpengaruh terhadap file master yang berhubungan. Dengan metode ini, data yang tersimpan dalam keadaan tepat waktu. Pemrosesan dengan segera dapat dengan mudah dilakukan bila sistemnya online dan berfungsi terus-menerus. Adapun keuntungan dan kelemahan pendekatan segera. Untuk keuntungan pendekatan segera adalah menyediakan informasi yang up-to-date, menghilangkan langkah yang tidak perlu, yaitu penyortiran dan pencatatan. Sedangkan untuk kelemahan pendekatan segera adalah memerlukan perangkat lunak dan keras yang relatif mahal, tidak adanya pengendalian batch total, memerlukan sistem yang kompleks, memerlukan audit yang lebih kompleks, dan sulit untuk pemeliharaan. Lambatnya penentrian data. Untuk yang kedua, ada pemrosesan dengan pendekatan periodik atau sering disebut juga dengan batch processing. Artinya, suatu metode pemrosesan data dengan cara menghimpun data terlebih dahulu dan pengelompokan data diatur ke dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Setiap batch ditandai dengan identitas tertentu, serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data terkumpul pada jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung diproses. Pendekatan periodik tidak memerlukan sistem yang online secara terus-menerus. Adapun keuntungan dan kelemahan pendekatan periodik. Untuk keuntungan pendekatan pemrosesan secara periodik adalah meningkatkan efisiensi pemrosesan data.
khususnya pada saat instansi pendidikan pasti memproses batch yang sangat besar. Memungkinkan pengendalian menggunakan total batch untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang diproses. Pemanfaatan komputer hardware dan software secara ekonomis. Sedangkan kelemahan pendekatan pemrosesan secara periodik adalah catatan dalam master file yang tidak up-to-date, kecuali sesudah dilakukan pemostingan. Yang kedua, menunda koreksi kesalahan dalam transaksi dan pemrosesan sampai siklus pemrosesan berikutnya. Yang ketiga, adanya tahap penyortiran yang merupakan aktivitas yang tidak produktif. Selanjutnya ada organisasi data. Dalam manajemen data dapat digunakan pendekatan yang berorientasi file dan pendekatan yang berorientasi pada database. Yang pertama ada pendekatan berorientasi file. Maksudnya, tiap aplikasi program memelihara sekumpulan file. File-file ini hanya bisa dioperasikan dengan program aplikasi tertentu. Pendekatan file mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Adanya elemen data yang identik dan tersimpan dalam 2 atau lebih file, jumlah aktivitas pemrosesan data yang banyak menyita tenaga, perbaikan kesalahan harus dilakukan secara berkali-kali sesuai dengan data tersebut disimpan dalam beberapa file. Laporan-laporan khusus sulit untuk dapat dipenuhi dengan pendekatan file. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan berorientasi pada database. Adalah perbaikan dari pendekatan file, di mana data terorganisir sedemikian rupa sehingga dapat dioperasionalkan dengan berbagai macam program aplikasi. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Pendekatan database mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada data independence, data terpisah dengan program aplikasi. Kelebihan data independence terletak pada kemampuan berubah yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat, dan lebih murah daripada file-oriented system. Yang kedua ada data konsistensi. Setiap elemen data mempunyai definisi standar dan konsisten melalui semua aplikasi yang menggunakan elemen data. Yang ketiga ada on-time data entry and storage. Data merupakan input untuk database, disimpan pada tempat khusus dan tersedia untuk digunakan melalui bermacam-macam aplikasi dan pemakai. Hal ini akan menjamin konsistensi data, meminimalkan persyaratan penyimpangan, mengurangi data entry, dan proses pemeliharaan. Yang keempat ada data integration. Data disimpan secara terpusat. Data dapat digunakan oleh banyak pemakai dan berbagai macam program aplikasi. Untuk yang kelima ada shared data ownership. Data menjadi milik umum. Setiap pemakai hanya menggunakan data sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada centralized data management. Pemeliharaan dan pengendalian data dilakukan secara terpusat dan biasanya ditangani oleh seorang administrator database. Proses penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam meningkatkan layanan pendidikan, fungsi sistem informasi manajemen adalah suatu kegiatan formal dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Lembaga pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan, yaitu siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah sebagai berikut. A. Peningkatan kualitas guru. Guru memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur
sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu, guru harus mampu mendidik dalam berbagai hal agar ia menjadi seorang pendidik yang proporsional. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara seperti berikut. 1. Mengikuti penataran. Penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. Kegiatan penataran ditujukan untuk A. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing. B. Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. C. Pengembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan. 2. Mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan, adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. 3. Memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang profesional adalah guru yang harus membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan, sehingga pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan dan informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. 4. Mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Suatu hal yang sangat penting sebagai seorang guru, mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya, serta mengatasi permasalahan dan kekurangan yang terjadi, sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat. 5. Mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali. Karena dengan ini, guru dan orang tua dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik agar bisa mengarahkan ke perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit ditimbang jam pendidikan di dalam keluarga. B. Peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat, sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran. C. Peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Maka, sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru. Akan tetapi, bagaimana caranya penerapan atau penggunaan yang sesuai dengan materi yang disajikan. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga peserta didik akan tidak merasa bosan atau jenuh saat menonton. Untuk itulah, dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. 1. Selalu berorientasi pada tujuan. 2. Tidak hanya terkait dengan satu alternatif saja. 3. Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi. Misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. D. Peningkatan sarana.
Sarana adalah metode atau teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut. 1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan. 2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar. 3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah. 4. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan. Peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik, tidak selamanya lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala berikut dapat diatasi dengan usaha sebagai berikut. 1. Memberi rangsangan. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai agar merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. 2. Memberikan motivasi belajar. Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar. Motivasi merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar. Motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa 1. Memberikan penghargaan, 2. Memberikan hukuman, dan 3. Mengadakan kompetisi atau lomba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.